yang akan dipandu oleh Saudara Rahmat SPDI, wisudawan asal Sumeneb. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Kami alumni IDIA Perenduan adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kami alumni IDIA Perenduan wajib mengabdi kepada masyarakat, setia dan taat kepada agama, nusa dan bangsa, mengutamakan kepentingan agama, nusa dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Kami alumni IDIA Perenduan bertanggung jawab menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa serta umat. 4. Kami alumni IDIA Perenduan wajib memelihara hubungan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Laporan Rektor IDIA Perenduan oleh Yang Mulia Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang kami hormati dan ta'zimi pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Al-Mukarram Kiai Haji Maktum Jauhri MA, yang kami ta'zimi rekan-rekan anggota Majelis Kiai dan Majelis Riasah, yang kami ta'zimi para pengasuh nyai di Pondok Pesantren Al-Amin, yang kami ta'zimi Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Dr. Mujia Reharjo MCI, yang kami hormati jajaran semua rekan-rekan sivitas akademika IDIA Al-Amin, yang kami ta'zimi wali wisudawan dan wisudawati dan tamu undangan, dan yang kami cintai
wisudawan dan wisudawati IDIA pada tahun ajaran ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barokah ini, yang kami sampaikan adalah rasa sangat bahagia dan bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, khususnya pada wisudawan dan wisudawati yang baru diwisuda, dengan ucapan dari lubuk yang paling dalam, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kami haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerahan secara total, dan ucapan alhamdulillah salah satu cahaya tingkatan ilmul darajat itu sekarang ada di sini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan kami pada kesempatan ini, dalam acara ini, alhamdulillah sekian tahun sudah berlalu, saat inilah 193 sudah diwisuda dengan lancar, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kami mohon doa kepada semua hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, semoga yang tadi yang sudah diwisuda, baik itu wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan ilmu selama bertahun-tahun di IDIA, di Institut Dirasah Islamiyah Al-Amin, menjadi ilmu nafi' nantinya insyaallah, amin rabbal alamin. Dan nantinya juga mendapatkan barokah dan inayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua para hadirin, khususnya para undangan, lebih khusus lagi Pak Prof Dr. Mujia yang bersedia hadir ikut memberkahi wisudawan dan wisudawati ini, ikut mendoakan juga, ikut mensukseskan, ikut membuat acara ini lebih berkah lagi. Dan ucapan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Izinkan kami menyampaikan hasil keputusan kami sebagai laporan kepada pimpinan khususnya dan pada semua, siapa terbaik dari wisudawan dan wisudawati. Yang pertama dari Fakultas Dakwah, wisudawati terbaik dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi semester akhir dari Fakultas Dakwah, yaitu pada Saudari Nur Fauzia, asal Sumeneb, program intensif jurusan BPI dengan nilai IPK 3,62. Untuk Fakultas Tarbiyah, dari wisudawati dan wisudawan terbaik, yaitu Saudari Tamimah, asal Peragaan, program reguler jurusan PIAI dengan nilai IPK 3,52. Terbaik Fakultas Usuluddin, yaitu Saudari Fatmawati, asal Sepekan, program intensif jurusan Tafsir Hadis, IPK nilai 3,46.
penulis skripsi terbaik, yaitu jatuh pada saudari Fitriyatus Salihah asal Pamekasan dari program reguler Fakultas Jurusan Usuluddin dengan judul skripsi Konsep Pendidikan Anak dalam Surat Luqman ayat 12 sampai 19, telaah terhadap tafsir At-Tabari. Akhirnya wisudawan dan wisudawati yang terbaik, the best and the best, jatuh pada saudari Nur Fauziyah asal Sumeneb, program intensif jurusan BPI dengan nilai IPK 3,62. Ini semuanya putri. Mana putra? Putra the next, oke? Okay? The next di pasca sarjana insyaallah di mana kalian berada atau dimanapun. Demikian sedikit semacam laporan dan sambutan kami. Mohon doa kepada semua hadirin, mudah-mudahan Institut Dirasah Islamiyah Al-Amin atau IDIA ke depan lebih berkembang dan lebih maju insyaallah, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kami juga dengan rendah hati mengharapkan kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Amin Al-Mukarram Kiai Haji Maktum Jauhari untuk menyampaikan tausiahnya dan irsyadatnya pada kita semua. Semoga pada acara ini menjadi acara yang penuh barakah dan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Yang Mulia Kiai Haji Maktum Jauhari MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, di antaranya rekan-rekan anggota majelis kiai beserta Dewan Pengasuh Putri Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, para tokoh masyarakat, tamu besar kita yang datang dari Malang, Bapak Profesor Dr. Mojia Raharjo, yang saya hormati, para wali, wisudawan, putra dan putri yang berbahagia, para undangan yang berbahagia, serta tentunya para wisudawan, wisudawati yang dalam kesempatan ini paling berbahagia sebagai pengantin. Kalian adalah pengantin-pengantin yang kami harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jumlah cukup besar, 193 alumni IDIA siap untuk melanjutkan perjuangan, siap untuk mengemban visi misi Al-Amin. Bagaimana? Misi sucimu kan ku junjung tinggi, bersama ridho ilahi, agar tercapai cita-citamu, izil Islam wal muslimin. Para alumni
Institut Dirasat Islami Al-Amin tahun akademik 2013-2014 ini, saya hanya berpesan 4 perkara. Kalian harga mati harus memenuhinya. Karena itulah sosok atau profil dari setiap alumni IDIA Perenduan. Yang pertama, jadilah kalian sepanjang masa, seumur hidup, manusia-manusia mukmin muslim yang kafah. Saya sedikit jelaskan. Islam itu adalah ajaran yang komprehensif. Ada ajaran di bidang ibadah, ada ajaran di bidang muamalah, ada ajaran di bidang rumah tangga, ada ajaran di bidang politik, ada dasar-dasar ajaran di bidang berbisnis dan lain sebagainya. Bahkan Islam ini dalam kepribadian kita diatur. Kita mau bersolek di depan kaca itu kita ada doanya. Kita mau tidur ada doanya. Kita mau pakai sendal yang mana dulu kanan pakai ada aturannya, ada doanya. Kita masuk ke toilet ada aturannya, ada doanya. Inilah Islam yang komprehensif. Kami di Al-Amin IDIA sebagai pendidikan tinggi yang ada di Al-Amin ini, kami menginginkan alumni-alumninya menjadi muslim yang kafah secara total. Manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki harus menjadi muslim. Rambut kalian rambut muslim, cara pandang kalian cara pandang yang muslim, pendengaran kalian pendengaran yang muslim, hati kalian muslim, tangan kalian muslim, kaki kalian muslim. Muslim di bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini yang pertama, tidak ada tawar-menawar. Jadi apa yang diajarkan di pondok ini itu benar. Jangan ada yang bilang, wah pakai jilbab itu kan ajaran kuno, tradisi Arab. Enggak benar, enggak usah didengar. Karena itu ajaran Al-Quran. Jadi enggak usah didengar. Ini pesan saya nomor 1. Pesan saya yang nomor 2, jadilah kalian sarjana-sarjana yang bertanggung jawab. Sarjana dengan keluasan ilmu, dengan kedalaman pandangan, sarjana dengan ilmunya yang banyak sudah sesuai dengan jurusan-jurusannya. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli pendidikan, ada yang ahli bahasa Arab. Silakan, jadikanlah ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang kalian miliki itu dengan penuh tanggung jawab, bermanfaat. Mari saya ambil contoh, negeri kita ini tidak kekurangan orang pinter, tidak kekurangan sarjana-sarjana, doktor-doktor berkeliaran di mana-mana, pakai dasi seperti saya ini. Tapi apa akibatnya? Korupsi pun di mana-mana. Semakin pinter pula memanipulasi data, menipu rakyat. Kalian tidak boleh. Kalian tidak boleh menjadi sarjana yang ilmunya banyak tapi tidak bertanggung jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah kalian pemimpin-pemimpin yang handal. Ya, kalau sarjana ilmunya sudah cukup banyak, masih tidak mau menjadi pemimpin, apa namanya? Sampah masyarakat. Kalian sebagai alumni IDIA, kami tidak rela kalau menjadi orang awam. Kami tidak rela kalau kalian menjadi sampah masyarakat, malah mengotori masyarakat. Jadilah kalian pemimpin-pemimpin yang handal dengan sistem manajemen yang modern, dengan memakai peralatan-peralatan yang canggih yang modern. Sebab kalau kalian menjadi pemimpin dan kalian tidak ngerti
tentang kemajuan produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak mengerti manajemen, cokocoh sama bawahan, dikibulin, dibohongi sama bawahan. Jadi pemimpin yang handal, pemimpin yang dibekali dengan segudang kebutuhan di zaman sekarang ini. Kami sudah tanamkan itu sebelum kalian menjadi pemimpin, baik ketika masih di aliyah ataupun setelah di perguruan tinggi ini. Kami melaksanakan yang namanya PKM, pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Saya kira itu sudah cukup sebagai bekal. Yang keempat, pesan saya yang keempat, jadilah kalian mujahid fi sabilillah yang militan. Kalau nomor 3 jadi pemimpin, ke arah mana kepemimpinan kalian itu akan bawa umat, orang-orang yang dipimpin, rakyat-rakyat itu akan dibawa kemana oleh kepemimpinan kalian? Ke jalan Allah. Jadilah kalian pejuang-pejuang ke jalan Allah di berbagai bidang, di pendidikan, di bisnis, partai politik, di organisasi masyarakat. Silakan semua medan pengabdian dan perjuangan itu isi, penuhi oleh alumni-alumni IDIA ini. Tapi harus militan. Tantangannya di zaman ini sangat banyak. Maka pesan kami, kalian harus menjadi mujahid fi sabilillah yang militan. Kemudian berikutnya saya ingin mengajak pada momen yang sangat membahagiakan ini untuk kita tetap ingat kepada para pendiri pondok, kepada Ansarul Ma'had, kepada semua pihak yang telah berjasa, baik kepada Pondok Pesantren Al-Amin secara umum ataupun kepada Institut Dirasat Islamiyah secara khusus. Untuk itu mari kita doakan mereka dengan sama-sama membaca Ummul Furqan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya ini hari ini tumben. Pagi-pagi biasanya terang, hujan. Cukup deras walaupun sebentar. Ini pertanda nikmat Allah, pertanda barokah dari Allah yang luar biasa. Dalam kesempatan acara wisuda IDIA yang ke-17 ini, ternyata benar yang kita undang untuk mengisi orasi ilmiah sebentar lagi. Terima kasih atas perkenan beliau Bapak Profesor Dr. Mojiara Harjo ini ternyata membuat kejutan. Masya Allah. Nanti setelah beliau menyampaikan orasi ilmiah, akan kita tanda tangani MOU antara Pondok Pesantren Al-Amin dan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau dibalik, antara UIN Maliki Malang dengan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan. Sangat umum, sangat bisa kita sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sekali yang bisa kita isi nanti dengan adanya MOU seperti ini. Mungkin santri-santri yang memegang ijazah Ma'had Tahfidzil Quran, yang memegang ijazah TMI, saya kira akan mendapatkan prioritas untuk melanjutkan ke UIN Maliki Malang. Bagi alumni IDIA, kalau mau masuk ke S2, saya kira juga ada perhatian khusus. Jadi kepada mahasiswa yang sekarang sudah menyelesaikan sebagai alumni IDIA, mau melanjutkan ke UIN Maliki Malang, dipersilakan. Apalagi yang hafal Al-Quran. Karena saya tahu persis bahwasanya mereka yang mempunyai hafalan Al-Quran yang cukup memadai, insya Allah tidak akan hilang hafalannya. Kalau melanjutkan perkuliahan
ke UIN Maliki Malang. Saya tahu persis perhatian UIN Maliki Malang terhadap Al-Quran, terhadap para penghafal Al-Quran. Maka dari itu ini suatu kesempatan yang sangat baik, suatu peluang yang terbuka bagi kita, bagi seluruh alumni-alumni Al-Amin dengan berbagai lembaga yang ada di dalamnya untuk bisa melanjutkan ke UIN Maliki Malang. Saya yakinnya UIN ini bukan tempat yang salah untuk melanjutkan studi. Dan sudah banyak alumni-alumni Ma'had Tahfidz, alumni-alumni TMI, alumni IDIA yang melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Terima kasih Pak Mujia. Monggo setelah ini menyampaikan orasi ilmiah dalam waktu yang seluas-luasnya. Tidak usah menunggu zuhur sebentar, silakan. Monggo. Pak Mujia ini Masya Allah, Masya Allah. Memang beliau ini sudah jiwanya jiwa pesantren, benar-benar jiwa pesantren. Kami hanya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Setelah ini silakan Pak Mujia menyampaikan orasi ilmiahnya, dan nanti setelah orasi ilmiah akan ada penandatanganan MOU antara UIN Maliki Malang dengan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat kepada wali wisudawan, selamat kepada para wisudawan. Jadilah kalian pahlawan-pahlawan kami yang membanggakan kami, yang membanggakan alma mater kalian. Jadilah kalian pahlawan-pahlawan yang membuat kepala kami tegak. Tapi jangan sama sekali ada alumni yang membuat kepala kami tertunduk karena malu atau kecewa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang didapat dari pondok tercinta ini menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi umat, bagi bangsa, nusa, dan seluruh umat manusia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya orasi ilmiah dengan tema Sumbangsih Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dalam Pembangunan Umat Islam Masa Kini oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mulia Profesor Dr. Mujia Raharjo MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Romo Kiai Haji Maktum Jauhari MA, Pak Rektor Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani MA, dan seluruh Wakil Rektor, Dewan Kiai, Ibu-ibu Nyai, para tokoh masyarakat, wisudawan, keluarga wisudawan, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang sama-sama insya Allah dimuliakan Allah. Marilah tidak henti-hentinya
Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Kita pagi hari ini bisa mengikuti sekaligus menyaksikan acara yang sungguh membahagiakan bagi kita semua. Kampus ini melahirkan 193 sarjana pemimpin, insya Allah akan jadi pemimpin umat masa depan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh yang mengikutinya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kalau tidak salah ini yang kedua kali saya hadir memberi orasi ilmiah di pondok pesantren ini. Saya merasa haru sekaligus terpanggil setiap kali saya diundang oleh pondok pesantren. Semenjak saya menjadi rektor UIN Malang, berbagai undangan itu hampir tiap hari. Tetapi begitu ada undangan dari panitia wisuda dan pimpinan pondok pesantren ini, saya langsung menjawabnya, ini akan saya hadiri. Nyun sewu Pak Yai, yang semua saya wakilkan. Bahkan yang ke Moskow itu saya wakilkan. Yang ke Aljazair saya wakilkan. Yang ke Saudi saya wakilkan. Yang ke Malaysia saya wakilkan. Yang ke Dagestan saya wakilkan, semuanya. Kecuali Al-Amin Perinduan. Mengapa saya memilih sini? Pertanyaannya. Padahal kalau ke Moskow kan enak. Sangunya banyak, biasanya lebihnya juga banyak gitu. Melihat pemandangan kota Moskow dengan Leningrad kemana-mana. Tetapi tidak itu yang saya cari. Saya mencari ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya suka pondok pesantren Pak Yai. Sebulan sekali saya pergi ke barak Gontor. Saya juga salah satu pengasuh di ISID, Pasar Sarjana ISID Gontor, ada nama saya di situ. Pak Sukri sendiri yang meminta saya mengajar di sana. Saya sempatkan waktu untuk bisa membagi pengetahuan dari barat ke Gontor, timur ke sini, Pak ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya bertanya, Indonesia hari ini ruwet apa lancar? Lancar nopo ruwet? Sebabnya nopo kok ruwet? Banyak orang pinter apa banyak orang bener? Banyak orang pinter yang tidak benar. Tetapi itu lulusan perguruan tinggi umum lazimnya. Tidak ada yang dari lulusan pondok pesantren, perguruan tinggi pondok pesantren. Mengapa? Karena pondok pesantren hingga hari ini adalah satu-satunya institusi pendidikan yang tidak terpolusi. Masih syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Bulan yang lalu, saya ditemani oleh Dr. Barizi, salah satu pimpinan Fakta Sains dan Teknologi. Ini beliau saya ajak ke mana Pak Budi? Sukorejo, pondok pesantren Salafiyah, Sukorejo. Saya teruskan ke Genggong, di Probolinggo. Mampir-mampir ke beberapa pondok pesantren. Dan lalu ke sini. Saya merasa memperoleh kedamaian begitu saya masuk wilayah pondok pesantren. Mengapa kok begitu? Karena di pondok pesantren itu Al-Quran dikaji. Kata Imam Ghazali, kalau Al-Quran diabadikan, Al-Quran dikaji, Al-Quran digali, insya Allah tempat itu subur. Orang yang datang merasa sejuk,
Sama seperti kalau Bapak Ibu masuk kampus UIN Malang. Sejuk rasanya karena di sana ada ribuan penghafal Al-Qur'anul Karim. Saat ini hampir 2.000 Pak yang belajar menghafalkan Al-Qur'an. Makanya bukan mahasiswa, kami sebut mahasantri. Kuliahnya biologi, psikologi, arsitektur, teknologi informasi, farmasi, tetapi dia penghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, pimpinan pondok pesantren ini tadi menyampaikan 4 pesan. Lah kok persis pesannya dengan pesan Rektor UIN Malang kepada mahasiswanya? Mirip. Hanya bedanya diformulasi di dalam sebuah kata meminjam kata Al-Qur'an, yaitu menjadikan lulusan yang bernilai berjiwa ulul albab. Kalau diurai 4 tadi isinya. Ma huwa ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila al-ayah. Itulah cita-cita kami untuk melahirkan generasi muda ulul albab yang akan menjadi pemimpin umat masa depan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya diminta memberikan orasi ilmiah. Sesungguhnya sudah habis oleh Pak Yai tadi. 4 pesan tadi sudah habis. Enggak ada yang baru lagi. Tapi memenuhi syarat panitia tentu akan saya sampaikan. Saya bagi menjadi 3 hal. Pertama, saya bicara tentang Islam. Sekilas. Islam sebagaimana kita ketahui adalah agama rahmatan lil alamin. Semua sepakat. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Menurut data kasar jumlah umat Islam kita 200 juta. Dari 245 juta penduduk. Jadi umat Islam Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia. Kalau Islam agama rahmatan lil alamin, maka logikanya seluruh dunia ini juga memperoleh rahmat dari kehadiran Islam. Karena Islam di Indonesia mayoritas. Kenyataannya tidak. Di berbagai belahan dunia terjadi konflik. Di Timur Tengah terutama konflik umat Islam sesama umat Islam. Data terakhir, ngapunten niku, di Suriah, umat Islam yang meninggal oleh sesama umat Islam jumlahnya berlipat ganda daripada umat Islam yang dibunuh oleh umat non-Muslim. Mengerikan. Jadi sesama umat Islam itu bertarung. Kalau mereka bertarung, mana mungkin mereka sempat memikirkan pendidikan, memikirkan pondok pesantren, memikirkan pengembangan ilmu pengetahuan. La yumkin hadza. Hadhihi muskilah kabirah. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini tenang. Walaupun nanti tanggal 9 Juli ada pilihan presiden, kita tenang-tenang saja. Yang politik silahkan politik, yang kampanye silahkan kampanye, yang pondok pesantren tetap mengelola pondok pesantren dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya muliakan, tahun lalu, bulan Juli, saya bersama rektor-rektor Universitas Islam dan IAIN se-Indonesia diundang Presiden ke Istana Negara. Presiden ingin menyampaikan pesan khusus kepada rektor-rektor PTIN yang jumlahnya 53. Saya baru 2 bulan menjabat rektor saat itu. Pak Presiden baru saja keliling ke berbagai belahan dunia dan titip pesan kepada rektor UIN dan IAIN. Pesannya apa? Pesannya mohon PTAI termasuk S dikelola sebaik-baiknya untuk menghasilkan generasi-generasi muslim yang berkualitas. Mengapa? Karena dunia hari ini
menunggu peran Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia Muslim. Saya ulangi, dunia saat ini menunggu peran Indonesia untuk memimpin dunia Islam. Itu pesan Presiden. Itu kata-kata Pak SBY. Mengapa Pak SBY sampai bilang begitu? Karena tidak ada lagi sekarang negara Islam yang bisa dijadikan panutan. Semua bergolak. Ada yang tidak bergolak, tetapi melahirkan Islam garis keras. Sementara Indonesia dianggap negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia yang melahirkan moderate Muslim. Kemarin sebelum saya berangkat ke sini agak terlambat, saya rencananya berangkat ke sini ba'da asar. Tapi terlambat sampai hampir maghrib. Mengapa? Saya melakukan telekonferensi dengan Duta Besar RI di Moskow dan 2 rektor Universitas Islam Rusia. 2 rektor universitas di Rusia itu sekarang ada